Oke, saudara, kita sudah membahas beberapa kali tentang bagaimana kita menghadapi iblis, dan anjuran saya sudah amat sangat jelas sebetulnya bahwa kita jangan menjadi orang yang sok hebat, sok berani menghadapi iblis dengan kekuatan kita, bahkan mau jadi pahlawan kesiangan yang seolah-olah mau punya kesanggupan mengalahkan iblis. Ya, siapa Anda yang punya kesanggupan melawan iblis? Ya. Kalau iblis itu Anda sudah merasa bisa mengusir iblis, iblisnya ya datang lagi, itu yang diusir. Ya, dan iblis tidak pernah benar-benar bisa diusir. Ya, makanya saya pada awal-awal pelajaran kita tentang satanologi ini kan saya bilang kalau ngusir iblis itu jangan nanggung-nanggung. Ya, kita ngusir iblis dari ruangan ini, keluar dari ruangan ini. Ya, dia akan minggat ke sebelah ya toh. Tapi di sebelah itu dia ngintip-ngintip lagi kan. Begitu kita nggak ngusir dia dari sebelah, nanti kita pergi dari ruangan ini, ya dia masuk lagi ke ruangan ini. Ya itu ilustrasi yang saya mau bagikan bahwa ngusir iblis itu sampai kapan sih? Dan mau diusir sampai kemana? Ya, ke ujung dunia, ke kutub utara, kutub selatan, biar iblis kerasan di sana aja deh. Ya di kutub juga ada orang loh, kasihan tuh orang-orang di kutub itu. Ya nanti iblisnya ngumpul di sana terus kan, kasihan tuh orang-orang di kutub itu. Ya kan, ya sudah kalau diusir sekalian aja di bulan itu loh. Saya usir iblis dalam nama Yesus, loncat ke bulan. Nah, itu kalau Anda sakti, Anda bisa ngusir iblis, ya usirlah ke bulan sana. Biar kita di bumi ini iblisnya kosong, dan kita happy-happy, ya toh. Enak kan hidup tanpa iblis. Nah, tapi kan kita udah belajar ya, bahwa ternyata iblis itu pun, tanda petik, dipakai Allah untuk menggenapi rencananya. Ini emang aneh, pasti didengar aneh, dan oleh telinga-telinga yang mungkin asing, yang mungkin jarang belajar prinsip-prinsip kedaulatan Allah dan teologi reform. Bagaimana itu Allah kok memakai iblis itu? Iblis harus diusir, iblis itu harus dilenyapkan, iblis itu harus dihabiskan. Ya, tapi Anda enggak pernah mikir iblis yang harus dihabiskan itu dari dulu sampai sekarang enggak habis-habis. Iblis yang dari dulu mau dilenyapkan sampai sekarang enggak lenyap-lenyap. Ya, iblis yang mau dimusnahkan sampai sekarang juga tidak musnah-musnah. Nah, itu yang saya pernah juga share. Bagaimana waktu saya pernah bersama teman-teman saya, waktu itu masih mahasiswa saya di Satya Wacana, dan kita sama-sama ngusir iblis yang memakai jimat itu untuk mengikat seseorang, ya toh. Jadi jimatnya kita bakar rame-rame, kita doakan, kita bakar rame-rame jimatnya itu. Lalu kita hancurkan jimatnya itu, bukan hanya dibakar saja, dihancurkan, ada keris, ada apa, dihancurkan. Dan waktu itu kita merasa kita sudah menang. Karena ya dalam Yesus pasti ada kemenangan. Ya toh? Tapi setelah kita ngusir itu, kita memusnahkan jimat itu, loh, ternyata berapa waktu lama lagi, iblisnya kembali lagi. Saya waktu itu, karena saya belum mengerti teologi reform ya waktu itu, dan tidak mengerti kedaulatan Allah. Ya saya agak kecewa ya. Kenapa kok pengusiran kita ini kok enggak, istilahnya
iblis kok nggak takut gitu loh. Kok malah dia berani kembali lagi. Ya itu, saya tidak menemukan jawabannya waktu itu. Dan saya baru menemukan jawabannya itu setelah saya diberi teman saya jimat. Dan saya harus ngusir sendiri. Waktu itu tidak ada timnya, sudah saya sendirian. Saya waktu itu di kota Surabaya, dan saya berdoa sama Tuhan sendirian juga. Saya juga membakar jimat itu juga sendirian. Dan akhirnya saya dapat pelajaran yang seperti saya sharekan itu. Bahwa kalau kita membakar jimat, iblis tidak pernah ikut terbakar. Jadi Anda jangan pikir kalau Anda sudah membakar jimat, Anda sudah menang. Iblisnya sudah ketakutan, iblisnya sudah lari terbirit-birit, iblisnya sudah hangus, kena api hangus, dia sudah lumpuh mungkin kena api. Enggak, ternyata iblis juga masih berkeliaran dan tetap menyatakan peperangannya dengan orang-orang beriman dan cari-cari mangsa terus. Ya, nah itu yang terjadi. Oke, jadi kesimpulannya adalah memang Tuhan mau buat iblis ini tetap ada di bumi ini, dan untuk menjadi yang saya pernah sebutkan sebagai sparring partner, ya, untuk membentuk anak-anak Tuhan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Dan itu sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh kitab suci. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, segala sesuatu termasuk keberadaan iblis yang ikut terlibat di dalam segala sesuatu itu. Ya, maksudnya Tuhan juga melibatkan iblis dalam segala sesuatu untuk menggenapi rencana Tuhan. Makanya ada juga perumpamaan gandum dan lalang. Ya, ternyata lalang tidak boleh dibuang. Lalang harus tetap bertumbuh bersama dengan gandum. Nah, lalu perumpamaan kambing dan domba yang bersama-sama terus. Lalu ada serigala berbulu domba. Ya, itu selalu digandengkan terus. Ya, ada gandengannya terus itu. Serigala dengan domba dengan kambing. Lalu domba dengan serigala berbulu domba. Lalu ada singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsanya. Lalu yang barusan Senin yang lalu, penguasa dunia, ya, penguasa kerajaan angkasa, ya, dan itu semua eksis kan? Itu semua juga pasti keberadaannya berada dalam kedaulatan Allah. Kuasa-kuasa itu tidak kuasa yang out of control. Tidak kuasa yang melebihi kuasa Allah. Tidak kuasa yang bisa mengalahkan kuasa Allah. Tidak merupakan kuasa yang bisa menjebol atau membobol kuasa Allah. Ya, tidak. Tapi itu semua kuasa dalam kendali kuasa Allah. Termasuk kuasa si iblis itu pun berada dalam kendali dan kuasa Allah. Nah, ini suatu statement-statement yang bagi saya ini luar biasa, karena ini juga pergumulan daripada orang-orang teologi reform yang percaya pada kedaulatan Allah secara mutlak, secara seutuhnya, secara konsisten, integrated, ya, komprehensif
dan harmonis. Nah, itu pemahaman itu harus benar-benar solid. Ya, kalau Anda tidak punya pemahaman yang solid tentang kedaulatan Allah sepenuhnya seperti ini, Anda pasti nggak bisa jawab dengan konsisten. Kenapa dari dulu sampai sekarang Allah tidak sanggup memusnahkan iblis dari muka bumi? Kenapa dari dulu sampai sekarang Allah tidak bisa mengalahkan iblis? Ya, tidak ada jawaban lain kecuali Tuhan memang mau melibatkan iblis dalam penggenapan rencananya. Ini suatu skenario yang sangat hebat dan luar biasa. Dan Alkitab sudah memaparkan. Oke, sekarang kita baca Alkitab dari surat Efesus pasal yang ke-6. Ya. Efesus pasal 6. Kita baca mulai ayat yang ke-11 atau ayat 10 ini. Efesus pasal 6 ayat 10 ya sampai ayat agak panjang ini. Sampai ayat 18. Silakan Yusak boleh bacakan buat kita. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya. Ayat yang sudah saya yakin pasti sering saudara baca. Dan juga ini semacam petunjuk atau pedoman bagaimana menghadapi kuasa si jahat. Tapi saya mau memaparkan ini untuk kita menangkap spiritnya. Kembali lagi menangkap spiritnya. Jangan Anda hanya terkecoh dengan ayat per ayat dan diuraikan ayat per ayat itu artinya begini, tapi spiritnya Anda tidak menangkap. Bagi saya kadang-kadang kita miss dari maksud keseluruhan ayat-ayat ini, kita membahasnya terlalu terperinci sehingga melihat secara keseluruhannya malah nggak nangkep. Ya, tapi melihat detail diuraikan detailnya seakan-akan begitu telitinya dengan detail-detail itu, tapi melihat secara keseluruhannya malah keliru. Yaitu persis seperti misalnya meneliti surat 1 Korintus yang membahas mengenai bahasa roh. Ya, banyak itu yang membahas detail, tapi melihat secara keseluruhan bahasa roh itu untuk apa, tujuannya apa, spiritnya bagaimana, itu tidak nangkep justru.
keadaan jemaat Korintus itu bagaimana, kenapa kok hanya Korintus yang bicara bahasa roh, kenapa tidak jemaat lain juga bicara bahasa roh. Nah, itu nggak nangkep itu. Ya, tapi kita enggak bicara bahasa roh. Bahasa roh sudah saya bahas sampai kurang lebih 15 sesi juga ya tentang bahasa roh. 16 sesi kalau enggak salah, saya lupa. Nah, itu bahasa roh saya bahas sampai benar-benar tuntas itu sudah. Jadi mungkin orang males dengar itu karena terlalu panjang. Selalu orang bilang, singkatnya aja Pak, singkatnya aja Pak. Jangan panjang-panjang Pak, singkatnya aja. Kita hanya perlu tahu singkatnya aja. Justru saya bilang, Anda kalau tahu singkatnya, Anda nggak nangkep makna yang sebenarnya. Banyak orang zaman sekarang ini kan kepengennya instan-instan aja kan. Ya itu tadi singkatnya aja. Baca firman pun singkatnya aja Pak. Ya, nggak usah baca yang panjang-panjang, singkatnya aja. Tapi Anda akhirnya tidak menangkap maknanya, tidak menangkap spiritnya, tidak menangkap message-nya, berita utamanya itu apa. Nah ini, mari kita melihat ini. Ya, jadi sebetulnya ayat-ayat ini yang saya mau paparkan ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat lain yang saya sudah bahas. Spiritnya juga sama. Ini memang sepertinya peperangan ini ya. Ini sepertinya peperangan. Tapi apa maksud peperangan yang dipaparkan oleh Rasul Paulus? Kalau kita tidak memahami maksud peperangan ini, kita juga salah nangkep. Ya, oke. Saya mulai dengan membahas poin per poin ini. Akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, perintah untuk kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya itu sekali lagi ya, spiritnya bukan saya yang kuat. Tapi perhatikan di sini, kuat apa? Kuat di dalam Tuhan. Kekuatan kita bukan kekuatan saya berdiri di atas kaki saya, berdikari. Tapi kekuatannya adalah saya di dalam Tuhan. Berarti kalau di dalam Tuhan itu, saya di dalam perlindungan Tuhan. Lalu ditambahkan lagi di dalam kekuatan, kuasanya. Berarti bukan saya yang punya kekuatan. Tapi saya di dalam kekuatan kuasanya. Saya berarti di dalamnya. Yang tenggelam, saya ini boleh dikatakan saya tenggelam di dalam Tuhan. Saya tenggelam dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi spirit ini yang harus ditangkap. Saudara saudara jangan bayangkan bahwa saudara ini diutus perang, lalu saudara dikasih banyak perlengkapan. Nih perlengkapannya, ya kamu pakai pedang, kamu pakai tombak, kamu pakai perisai dan sebagainya. Pakai semua peralatan, termasuk pakaian berperang, kamu pakai semua itu untuk memperlengkapi kamu perang. Nah, apakah seperti itu? Lalu kita maju sendiri. Dengan segala peralatan itu kita maju, kita perang. Nah, banyak yang menggambarkan peperangan rohani itu seperti itu. Tapi itu salah nangkep. Ya. Kalau seperti itu, kita pasti babak belur. Kalau peperangannya seperti itu, kita sendiri yang berperang. Kita maju dengan peralatan-peralatan yang kita gunakan. Ya, dengan segala tombak, perisai, pedang dan sebagainya. Kita babak belur. Karena apa? Karena lawan kita lawan yang super canggih. Ya, lawan kita ini bukan lawan biasa. Ya, kalau saudara melawan semut, mungkin saudara dengan gampang
sikat semut itu dengan semprot baygon aja, wush, habis semua kan. Ya itu kalau saudara lawan semut. Tapi kalau saudara melawan raksasa atau buaya atau harimau, singa dan sebagainya, itu gimana saudara mau melawan itu? Meskipun Anda mungkin bawa tombak, Anda bawa perisai dan sebagainya. Kalau zaman sekarang sih ada senjata yang canggih-canggih ya, kita bisa dengan senjata canggih itu sekali tembak mati itu. Ya, tapi ini kan menggambarkan musuh kita itu musuh yang super canggih. Ya, super canggih. Kita kalau punya peralatan canggih, dia punya peralatan lebih canggih lagi dari peralatan kita. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi sekali lagi, hendaklah kamu kuat. Kuat itu di dalam Tuhan. Dan kamu itu bukan dari diri kamu yang kamu tunjukkan kehebatanmu, tapi kamu itu di dalam kekuatan kuasanya, alias itu apa? Kamu itu dalam perlindungan Tuhan. Jadi prinsip ini yang harus kita pegang. Kamu itu dalam perlindungan Tuhan, kamu itu dalam penyertaan Tuhan, dan kamu itu dalam pemeliharaan Tuhan. Ini orang Kristen itu dijaminnya seperti itu. Bukan kamu dilepas-lepaskan, ayo sudah, kamu pokoknya sudah tak kasih perlengkapan senjata, silakan kamu bertindak sendiri semaumu. Enggak. Kita ini di dalam pemeliharaan, di dalam perlindungan, ya, di dalam penyertaan. Sudah. Justru jaminan kita itu terletak di situ, bukan jaminan kita bukan terletak pada kepandaian kita, kehebatan kita, keluar biasaan kita. Sekali lagi saya mau gambarkan itu seperti domba dengan gembala. Tidak pernah kan domba itu lalu tidak pernah kan gembala itu nyuruh dombanya, ayo hadapi serigala-serigala itu, ayo hadapi. Kamu sudah tak latih, hadapi serigala-serigala itu, singa-singa itu hadapi. Gua mau nonton. Gua mau lihat lu lihainya bagaimana. Ya matilah domba-domba itu menghadapi serigala, menghadapi singa. Ya. Kan nggak begitu gambarannya. Gambaran domba dan gembala ya gembala yang melindungi dombanya. Makanya ada dikatakan tongkatmu dan gadamu itulah yang menghibur aku. Tongkat itu untuk menghajar, gada itu untuk menghancurkan musuh domba-domba itu. Yang mau memangsa domba-domba itu gada. Tentunya gada tidak untuk domba. Ya masa domba digada ya habislah domba itu. Ya, gada itu untuk musuh-musuhnya domba. Dan siapa yang menggunakan gada itu? Apakah domba itu yang menggunakan gada? Ya nggak bisa apa-apalah. Nah itu spiritnya harus nangkep. Makanya saya bolak-balik sudah menekankan di sesi-sesi yang lalu bahwa tunduklah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Tunduk dan mendekat kepada Tuhan itu adalah rumus untuk menghadapi iblis. Ya, saya ulangi ya. Tunduk dan mendekat pada Tuhan adalah rumus dalam menghadapi iblis. Saudara jangan terjebak di dalam jebakan-jebakan iblis yang seolah-olah Anda mau menggunakan kehebatan dan kuasa Anda untuk menghancurkan si iblis dengan kehebatan kesaktian Anda. Itu sudah kena tipu muslihatnya. Oke, jadi saya lanjutkan.
Lalu yang ayat 11 ini, nah ini mulai ya, ini mulai tadi, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musyiat iblis. Nah, kita sepertinya disuruh memakai perlengkapan senjata Allah. Sepertinya ya tadi itu gambaran disuruh perang, lalu kita diperlengkapi dengan senjata Allah. Tapi senjata Allah itu apa? Dan bagaimana kita menggunakan senjata Allah itu nanti kita bahas. Nah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musyiat iblis. Jadi tipu musyiat iblis itu harus dihadapi dengan ini, menggunakan perlengkapan senjata Allah. Nah, lalu ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu kekristenan tidak pernah diajarkan untuk kita itu melakukan perang atas nama Kristen. Melawan musuh-musuh yang bukan Kristen itu tidak pernah. Perintah untuk atas nama Kristen lalu melawan musuh-musuh yang bukan Kristen dan menghabisi mereka yang bukan Kristen, itu tidak pernah sama sekali ada perintah seperti itu. Tapi kalau perintah menghabisi suatu dalam kondisi peperangan antara negara atau pemerintah, maka peperangan itu konteksnya sudah beda. Itu bukan peperangan Kristen, tapi peperangan antar negara atau antar pemerintah yang berkuasa. Maka secara etika jangan dicampur aduk. Ya, ini peperangan atas nama Kristen dan ini peperangan atas nama negara. Dicampur aduk. Makanya waktu ada perang salib itu adalah suatu kesalahan besar dan itu diakui bahwa perang salib itu adalah suatu kesalahan besar karena mengatasnamakan salib, namanya aja perang salib. Ya, kalau Anda mau perang negara ya silahkan, tapi kalau perang salib itu sudah mengatasnamakan agama untuk melawan orang yang beragama lain, nah itu sudah sama sekali nggak benar. Ya, entah kondisinya apapun, motivasinya apa, nggak ada alasan tetap untuk membenarkan perang atas nama agama. Ya, jelas ini. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah. Yang dimaksud pemerintah di sini adalah ya penguasa-penguasa, melawan ya ini penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kesimpulannya pasti bukan pemerintah di dunia ini, tapi di dunia roh. Ini perlawanan dalam dunia roh. Ya, bukan melawan darah dan daging, bukan perlawanan secara fisik. Nah, lalu bagaimana melawan dalam dunia roh ini? Perlawanan dalam dunia roh itu. Nah, ini nasihat berikutnya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, ini diulang lagi ya, perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, ini sepertinya dikatakan kamu dapat mengadakan perlawanan. Jadi apa yang dimaksud dengan perlawanan di sini? Apakah itu tadi kita maju dan kita betul-betul bikin peperangan melawan iblis, berhadapan dengan iblis, ya, dan dikatakan kita supaya tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Spiritnya apa ini? Nah, mari kita teruskan. Jadi di ayat 14 dikatakan berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran,
dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala hal pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sebetulnya poinnya yang to the point-nya itu, saya mau kasih penekanan di sini. Ini to the point-nya. Ya, sorry. Jadi to the point-nya itu di sini. Firman Allah. Jadi Anda boleh membaca seluruh ini bagian-bagian ini diuraikan satu-satu. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil, ya, lalu perisai iman, kemudian memadamkan semua panah api si jahat, ketopong keselamatan, pedang roh, yang sebetulnya poinnya itu pada terakhirnya ini yaitu firman Allah. Segala sesuatu itu terpusat di sini, yaitu firman Allah. Jadi kalau begitu bagaimana kita menghadapi iblis? Ya dengan kembali pada firman Allah. Dan ini persis seperti teladan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus menghadapi iblis itu dengan firman Allah. Ya, pada waktu Tuhan Yesus di padang gurun dan dicobai oleh iblis, Tuhan Yesus selalu berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Ya, coba kita perhatikan ya. Matius pasal 4. Ini yang sudah pernah saya ajak saudara membaca. Tapi saya mau penekanan yang beda, yaitu ada kalimat ada tertulisnya itu. Ini mana ini kok ayatnya? Ayat 4 Pak Andi. Iya, Matius 4 ayat 4. Sebentar. Ini kok tidak muncul ayatnya. Ini. Hurufnya jadi kecil. Sebentar, bagaimana ini? Buat huruf. Ya, mungkin besar lagi sedikit. Oke. Matius 4 ayat 4. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis. Nah, ini perhatikan. Kata ada tertulis itu maksudnya tertulis dalam Alkitab. Ya. Jadi Tuhan Yesus menjawab godaan iblis itu, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus jawabnya dengan firman Allah. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini semua adalah firman Tuhan. Ya. Kemudian cobaan yang berikutnya. Jika engkau anak Allah, ayat 6,
Jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Nah, hebatnya juga, iblis juga pakai tertulis. Hebat ya iblis itu ya. Jadi saudara juga jangan pikir kalau saudara sudah pakai firman, iblisnya tidak berani. Iblis itu malah lebih pintar mungkin menguasai firman daripada Anda menguasai firman. Ya, tapi nanti kita lihat kuncinya. Jadi di sini dikatakan ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Artinya ya memang Tuhan bisa melindungi kita dengan malaikat-malaikatnya. Maka Tuhan Yesus boleh jatuhkan diri sebab nanti malaikat-malaikat Tuhan yang akan menopang atau menatang Tuhan dengan tangan mereka. Ya, dan supaya Tuhan Yesus kakinya tidak terantuk kepada batu. Tapi Tuhan Yesus tetap jawab dengan firman. Ya, di ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi tertulis lagi kan. Menjawab dengan firman lagi. Ya, lalu iblis mencobai lagi dan berkata di ayat 9, semua itu akan kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, jadi iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, maksudnya kerajaan dunia itu akan diberikan kepada Tuhan Yesus jika engkau sujud menyembah aku. Nah, lalu kata Tuhan Yesus, nyala iblis sebab ada tertulis. Nah, ada tertulis lagi. Engkau harus menyembah ya, Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ya, sampai 3 kali Tuhan Yesus bilang ada tertulis. Dan iblis hanya 1 kali saja ngomongnya ada tertulis itu. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya yang dimaksud oleh iblis itu ada tertulis itu dia hanya memakai firman untuk menjebak. Memang itu sudah biasa iblis kalau pakai firman itu bukan hal yang luar biasa. Saudara tidak usah heran kalau iblis pinter pakai firman karena dari pertama dia sudah pakai firman. Dari menggoda Adam dan Hawa sudah pakai mengutip kata-kata dari Allah. Ya. Dan iblis memakai firman Allah itu untuk menjebak saudara dan saya sehingga salah menafsirkan Alkitab atau salah menerapkan Alkitab, salah mengartikan Alkitab. Jadi orang pakai ayat tidak menjamin sudah benar. Perhatikan baik-baik kata-kata saya ini. Orang yang pakai ayat, sedikit-sedikit ayat, sedikit-sedikit firman, sedikit-sedikit ini Alkitabnya, itu tidak menjamin sudah dalam kebenaran. Kenapa? Karena dia pakai ayat dengan pengertian yang salah. Orang meskipun pakai 1000 ayat, tapi kalau dengan pengertian yang salah, 1000 ayat itu bukan membawa orang pada kebenaran, tapi membawa orang kepada kesesatan. Jadi jangan cepat-cepat bangga kalau saudara lihat ada hamba Tuhan sedikit-sedikit ayat, sedikit-sedikit ayat, sedikit-sedikit ayat. Lihat dulu bagaimana dia meneliti ayat itu, bagaimana dia mengartikan ayat itu, bagaimana dia menafsirkan ayat itu, bagaimana dia juga menerapkan ayat itu. Lihat dulu baik-baik, teliti baik-baik apa yang dia katakan. Sekarang ini sudah viral di mana-mana hamba-hamba Tuhan yang jago ngomong ya. Wih, kalau ngomong tuh nyerocos ya, enggak habis-habis omongannya, wih nyambung.
Saya saja tidak punya kepandaian seperti itu. Saya kalau bicara mungkin terbata-bata, ya, omongan saya ini pelan-pelan, terbata-bata, ya, tidak bisa sampai nyerocos sampai tidak habis-habis seperti itu. Saya nggak bisa, karena saya selalu kalau mau ngomong saya pikir dulu apa yang saya omongkan, dan jangan sampai saya ngomong yang salah dan akhirnya menyesatkan banyak orang. Ya, jadi kembali lagi, orang yang menggunakan ayat itu tidak menjamin sudah dalam kebenaran. Pendeta-pendeta yang pakai firman, jangan Anda langsung percaya pasti dia benar karena ayatnya banyak. Saya dulu waktu masih Arminian juga pakai ayat banyak sekali, tapi setelah saya jadi reform, saya baru tahu ayat-ayat itu banyak salahnya. Maksudnya saya menggunakan ayat-ayat dengan salah menafsirkan. Demikian juga iblis pakai ayat, tapi tujuan iblis pakai ayat itu meskipun dia juga bisa pakai ayat dengan arti-arti yang mendekati kebenaran, tapi tujuannya untuk menjebak. Maka saya juga bisa simpulkan begini. Dari misalnya seluruh khotbah itu adalah 100%. Mungkin 20% itu benar yang dikhotbahkan. Tapi tujuannya 20% benar yang dikhotbahkan untuk memancing orang percaya kepada 80% yang itu ajaran sesat. Nah, ini bahaya. Ya, ini strategi iblis. Strategi iblis itu memakai 20% atau pokoknya bagian sedikit dari firman. Dipakai sama dia. Ini betul-betul firman. Nah, kalau sudah betul-betul firman, percaya kan? Percaya. Nah, kalau sudah percaya, ini ajaran berikutnya. 80% dia pakai untuk membawa orang pada kesesatan melalui fondasi 20% yang benar. Wah, ini strategi canggih. Ya. Biasanya orang itu sangat mudah tertipu dengan ajaran-ajaran yang kalau sudah melihat, oh ini benar loh ini, yang diomongkan ini benar loh ya, kita mesti percaya sama dia karena dia ngomongkan itu benar. Benarnya 20%. Tapi 80%-nya sudah kita pejamkan mata. Karena kita sudah menangkap 20% yang benar, lalu berikutnya kita pejamkan mata. 80%-nya kita sudah amin-amin terus saja. Tanpa meneliti dengan benar-benar. Nah, ini strategi iblis. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Selalu firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah selalu apa? Selalu sesuai dengan maksud firman itu sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah menggunakan firman untuk menyalahgunakan firman. Tuhan Yesus tidak pernah memperalat firman untuk meyakinkan orang kepada pengertian-pengertian yang akhirnya menuju kepada kesesatan. Tidak. Tuhan Yesus mengutip firman dengan konsisten, dengan arti yang benar-benar sesuai dengan maksud firman itu ditulis. Seandainya ada kebenaran yang progresif, yaitu misalnya di Perjanjian Lama artinya begitu. Lalu di Perjanjian Baru artinya lebih dalam dari sebelumnya. Itu bisa terjadi. Memang tidak 100% persis. Di Perjanjian Lama artinya begini, Perjanjian Baru juga artinya begini, karena konteksnya memang bisa beda. Tapi dengan konteks beda, tapi maknanya atau spiritnya, nangkep spiritnya itu tetap sama. Dan bahkan bisa lebih dalam. Ditangkap di Perjanjian Baru itu maknanya lebih dalam lagi. Karena Perjanjian Lama seringkali nangkepnya itu nangkep secara fenomenal. Karena itu adalah konteksnya bangsa Israel secara lahiriah. Sekarang Israel secara rohani. Nah itu. Maka kita harus tetap berpegang kepada firman kalau berhadapan dengan iblis.
Berpegang pada firman itu artinya bukan kita mampu untuk menghancurkan iblis dengan firman-firman yang kita lempar kepada dia. Bukan. Kembali kepada firman itu ya, kita berlindung kepada Allah. Spiritnya tetap itu. Spiritnya adalah berlindung kepada Allah. Bukan spirit Anda kemudian setelah tahu firman lalu Anda mau jadi pahlawan kesiangan. Dan menggunakan firman-firman itu untuk meneguhkan kesaktian Anda. Itu akhirnya firman itu dijadikan kayak mantra-mantra. Mantra-mantra menghadapi setan. Ayat itu bukan mantra, saudara. Ya. Ayat itu adalah firman Allah yang mengajar Anda tentang kebenaran yang sejati. Dan bukan firman itu dijadikan alat bagi Anda untuk Anda menjadi sakti. Ya, banyak orang menggunakan Alkitab secara salah. Yaitu tadi untuk membuat dirinya menjadi sakti. Atau menggunakan ayat Alkitab itu seperti buku primbon. Ya, tahu buku primbon. Tuhan, hari ini Tuhan mau kasih aku hadiah apa? Langsung buka ayat. Ya. Nah, lalu hadiahnya misalnya ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ya, carilah kamu akan mendapat. Ketoklah, pintu akan dibukakan. Wah, hari ini aku mau minta mercy yang terbaru ya kepada Tuhan. Nah, ini kan ngawur, menggunakan ayat dengan ngawur. Ya, dijadikan buku primbon. Ya. Nah, oke, saya sampai di sini dulu. Jadi saya merasa nggak terlalu perlu membahas perincian-perincian dari Efesus ini. Memang ada buku-buku yang memperinci ini juga banyak sekali, tapi menurut saya Anda bisa baca sendiri perincian-perincian itu dan uraian-uraian itu. Tapi saya mau mengantar Anda kepada spirit bahwa melalui ayat-ayat ini mau mengajak saudara dan saya untuk kembali kepada prinsip utama, yaitu kembali kepada firman. Bukan mengandalkan kekuatan dan kehebatan diri kita menghadapi iblis. Ya, ini kembali ke ayat tadi. Efesus pasal 6. Oke, saya kembalikan ke Yusak untuk ini bersama Meta. Silakan, boleh. Oke. Ya. Di malam hari ini bagi para pendengar yang terkasih, Anda bisa langsung beratensi baik itu melalui live chat di live YouTube kami ya di Istri Spasi Ngagel, atau bisa melalui WhatsApp di 081357901628. Di malam hari ini mungkin ada yang baru juga ya. Kita boleh kenalan sebentar dengan. Ya, kenalan. Bisa di unmute, Bu. Siapa yang baru? Iya. Bisa di unmute Bu Meta Chandra. Oh, saya. Iya, saya baru ya. Udah sering kali lihat Pak Andi soalnya. Oh iya, ini sudah orang lama ini. Orang udah expired ya Pak Andi ya. Ya, nama saya Meta. Saya berasal dari Gereja Reform Injili Karawaci yang sekarang gembala sidangnya Pak David Tom. Dan senang terus berbagian di RMCI ini. Karena menurut saya belajar firman Tuhan itu nggak ada habis-habisnya ya, dan kita terus mengejar kebenaran selama kita masih hidup ya, karena kalau ada firman berarti masih ada kesempatan kita untuk obat gitu ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Malam Pak Andi. Oh silakan, kalau ada mau bertanya silakan langsung aja di unmute. Ya.
Saya mungkin baru juga seringnya terlambat. Saya Om Malani di Karawaci atau di pusat seperti Meta. Oh, Nah, Ibu ini Lani teman ya. Meta. Silakan Bu Ya, Lani. saya dari si Elvin, dari Elvin. Oh, Elvin. Kadang-kadang iya. Jadi kadang-kadang saya terlambat karena baru buka terlambat. Ya, saya bilang terbuka terlambat terus gitu. Terima kasih Pak Andi Halim atas keterangannya lengkap banget gitu. Kita bertumbuh. Dan saya mau Puji Tuhan. tanya ini Pak ya. Iya. Kami juga yang dulu kan kurang gitu jelas ya. Mungkin kami dari gereja lain, tapi reform juga. Ya. Karena pengertian kami yang dulu kurang ya, terus sesudah di reform Injili baru mengerti. Nah, apakah sekarang saya bersyukur banget dengan firman dan saat kita dengar firman itu bertumbuh pesat ya, itu bersyukur banget ya. Nah, yang pertanyaan saya ya, yang dulu kita baru Kristen terus kita kan nggak ngerti Pak. Jadi keliling-keliling gereja gitu ya, keliling gereja. Nah, apakah itu mungkin pimpinan Roh Kudus atau apa? Kenapa kok saya sampai saya bersyukur sekali terus mentoknya keliling-keliling sampai ke Sakyehwa, ke Karismatik, ke GPIB, apa aja saya masukin, saya pikir kan sama gereja gitu ya, Kristen. Nah, apakah itu sekarang sih betul-betul saya mentok di reform dan saya bersyukur sekali sesudah Oma, puji Tuhan lah ya. Nah, itu apakah anugerah Tuhan gitu ya Pak? Kami sampai kok bisa gitu. Saya tadinya nggak ngerti. Pendeta Dokter Swentong itu siapa, nggak ngerti. Ya masuk gereja aja, masuk aja. Jadi pengertian kami juga yang dulu berbeda ya. Jadi jauh gitu. Ya ke karismatik, ya konsepnya kan beda. Gitu. Dan saya sekarang sudah banyak juga, apalagi pandemi ini, banyak mendengarkan hamba-hamba Tuhan. Maaf ya, kadang-kadang sedih gitu loh. Di dalam luar negeri, di dalam negeri, kok hamba Tuhan yang katanya belajar firman, kenapa menurut saya ya, konsepnya itu sesat, banyak yang sesat dan self-center. Jadi ada tujuannya gitu loh, banyak tujuannya. Atau apakah itu akhir zaman gitu Pak? Saya ngeliat kadang-kadang sedih banget deh. Takut jadinya. Nah, bagaimana kalau kita kan jemaatnya kadang-kadang baru atau tidak mengerti kan konsep dari pendetanya kita imanin gitu loh. Nah, itu kan banyak nanti yang sesat gitu. Jadi kita lebih maju belajar firman makin sedih ya. Saya bilang aduh saya ke Kristen itu seneng banget dan kecewa banget. Kecewa benar bukannya apa, kecewanya itu jadi kita lebih mengerti, banyak sedih, banyak kecewa, banyak ini kok gimana gitu. Ya. Makasih Pak, itu aja. Oke. Jadi pengalaman Ibu Lani ini ya mungkin hampir sama ya. Kita semua dulu juga keliling-keliling gereja, mungkin kita juga kesasar ke sana kemari ya, termasuk saya juga begitu. Dan memang kalau sampai kita bisa sekarang menemukan kebenaran itu semua karena anugerah Tuhan. Itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita, kelihayan kita, sama sekali tidak. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, ya kita selamanya tersesat. Dan selamanya kacau balau pemikiran kita. Kalau kita bisa mengenal kebenaran demi kebenaran, itu juga karena Tuhan yang membuka mata rohani kita. Alias kalau dalam Kristen itu disebut pencerahan. Ya, pencerahan.
Kalau kita tidak dicerahkan, pikiran kita tidak dicerahkan, kalau saya pakai istilah dicelikkan, mata rohani dicelikkan. Kalau tanpa itu kita semua buta. Kita semua melihat dengan kabur dan kacau balau. Ya, ya puji Tuhan kalau kita boleh disadarkan dan diinsyafkan, tapi kita tidak boleh sombong ya. Iya. Lalu merasa diri kita lebih hebat. Oh, itu mereka itu semua itu bodoh-bodoh semua. Kitalah orang yang benar dan sebagainya. Tidak boleh sombong ya, karena kita juga sadar kita bisa menjadi seperti sekarang. Kalau tidak Tuhan berbelas kasihan ya nggak bisa. Ya, ya seperti itulah. Ya, saya mau nanya lagi Pak. Ini berapa hari ini saya dengar apa namanya perdebatan, bukan perdebatan ya, antara Islam sama ini dengan pendeta Muri Wali. Ya, Muri Wali. Saya respect banget ya. Nah, itu juga dengan Islam. Nah, kadang-kadang saya mikir begini Pak. Jadi kan kadang-kadang perdebatannya hebat ya. Nah, ini nggak nyambung antara Islam dan Kristen. Menurut saya, pikiran saya, aduh Pak Muri nggak usah stres gitu loh, nggak usah marah-marah, karena saya bilang kita kan ada pencerahan dari Roh Kudus ya, jadi nggak nyambung. Jadi seperti kita bicara itu kadang-kadang sama orang yang kita kan bicara dan tanggung jawab setiap saat, setiap apa dengan manusia dengan manusia, kadang-kadang pembicaraan itu nggak nyambung ya, nggak nyambung. Nah kalau diteruskan apa kita harus benar ini dia kan yang nggak nyambung, pasti dia marah. Lu begitu, cara lu gitu ya. Tapi kan karena kan kita mengasihi mereka ya, bukannya kita sombong, kita mengasihi mereka. Kita juga yang dulu orang yang berdosa gitu. Nah kadang-kadang sampai ya mungkin Pak Muri kan masih muda ya, stres. Saya pikir saya mau bicara, aduh jangan stres Pak, nanti kita sakit darah tinggi karena nggak nyambung. Jadi apakah itu karena kita dikuasai oleh Roh Kudus, jadi mengerti gitu ya, karena kalau jauh itu kan nggak nyambung ya Pak. Dan dia si Ustadz terkenal, Ustadz bagus, tapi ya karena firmannya atau karena apanya berbeda jauh. Kalau kita yang diilhamkan oleh Mang Alkitab maupun itu diilhamkan oleh Allah. Ya. Nah, saya jadi bingung. Betul ya Pak? Kalau namanya itu ya. Kalau menurut saya memang perdebatan itu harus hati-hati karena itu juga kita bisa terjebak dalam debat kusir yang akhirnya tidak ada ujung pangkalnya, nggak ada akhirnya. Jadi akhirnya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, dan tidak jelas hasilnya juga. Jadi menurut saya semua itu harus didasarkan dengan kasih. Ya, apakah benar-benar kita itu mengasihi? Lalu apakah benar-benar kita itu punya kerinduan untuk memberitakan kebenaran secara murni, maksudnya dengan hati yang tulus, dengan kerinduan mereka juga boleh mengenal kebenaran yang sejati, dan mereka juga boleh bertemu dengan Allah yang benar. Mereka juga mendapatkan kasih Tuhan. Nah, itu harus dijaga, itu motivasi, bukan mau menang atau kalah, atau saya mau menghancurkan iman orang-orang seberang itu, dan saya mau menunjukkan kehebatan iman Kristen dan sebagainya. Nah, itu nanti jadi sasarannya jadi bergeser. Lalu tidak lagi Injil yang diutamakan, tapi ngotot-ngototan. Lalu ya sudah, akhirnya justru jadi batu sandungan akhirnya. Nah, itu saya memang menghindari hal seperti itu, selain memang saya sendiri akui ya, bahwa saya kalau berdebat saya emosional sekali, dan saya mungkin saya bisa panas sekali, dan mungkin saya juga tidak bisa mengendalikan diri.
di dalam perdebatan-perdebatan yang panas, jadi saya itu menghindari aja daripada berdebat-berdebat seperti itu. Lebih baik ya saya bentuk forum-forum yang seperti ini aja, kita ngobrol-ngobrol, kita memperkuat iman dari rekan-rekan ya. Kalau ada yang goyah, ada yang kurang fondasinya kurang teguh, kita boleh nasihati untuk kembali kepada firman yang benar ya. Ya, itu aja. Jadi kalau saya sih punya ya mungkin tiap orang beda-beda, saya enggak bisa samakan tiap orang ya. Mungkin ada yang memang jagoan debat dan memang karunianya memang seperti itu ya. Bagi saya ya enggak apa-apa, semua orang itu punya karunia berbeda-beda. Cuma saya sendiri lebih menekankan peneguhan iman saudara-saudara seiman saya daripada saya ngajak berdebat orang yang enggak seiman. Kecuali kalau ada orang yang enggak seiman mau tanya-tanya sama saya pasti akan layani. Tapi tujuannya benar-benar bertanya, bukan mau ngajak perang ya toh. Kalau toh mau ngajak perang pun saya juga harus istilahnya bertanya sama Tuhan, memang ini Tuhan yang menghendaki atau ini hanya keakuan manusia yang menonjol atau mau apa. Ya, kalau tetap untuk menjadi saksi kebenaran, saya harus siap dimanapun dan kapanpun medannya. Kalau memang saya harus mempertanggungjawabkan iman saya akan jawab. Ya, tapi kalau saya suruh cari-cari musuh, ya saya rasa tugas saya yang lain masih banyak. Daripada cari musuh, lebih baik saya cari teman-teman yang bisa saya bina gitu. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih Bu Lani sudah bertanya ya. Bagi rekan-rekan yang lain ya, kalau ada yang mau bertanya langsung aja karena ini kan acaranya question and answer ya. Anda bertanya, kita diskusi bersama. Dan minggu lalu Senin lalu ada yang bertanya Pak dari YouTube yang belum terjawab. Saya bacakan ya Pak ya. Ya. Dari Dian Stefani. Selamat malam Pak Andi, apakah dapat dibedakan antara orang-orang yang kerasukan iblis sungguh-sungguh dengan orang yang depresi dengan kondisi mirip? Terima kasih. Iya, ini banyak kejadian ya, orang-orang yang kelihatannya kerasukan ternyata depresi. Orang yang stres atau ada kelainan jiwa disangka orang kerasukan. Nah, apa bedanya dan tanda-tandanya bagaimana? Ya, kami pernah mempelajari sih tentang masalah-masalah kerasukan itu. Dan ada yang bereksperimen dengan orang-orang kerasukan. Katanya kalau orang yang kerasukan itu kalau disuntik obat bius, dia tidak bisa tidur. Katanya begitu. Karena kuasa setan yang ada pada dirinya itu kekuatannya sudah supranatural, sehingga dikasih obat bius pun dia tidak mempan. Ini kalau kuasa setan. Tapi kalau hanya orang depresi atau stres dikasih obat bius, ya langsung tidur gitu ya. Nah, ini sih satu hal yang kita pakai cara ini pakai medis ya, di dunia medis gitu. Lalu juga ada yang bilang bahwa orang yang kerasukan itu bisa memiliki kekuatan-kekuatan yang melebihi kekuatan manusia normal, bisa sampai 7 kali lipat atau bahkan 15 kali lipat dari kekuatan manusia biasa, bisa tiba-tiba punya kekuatan mengangkat lemari yang amat sangat berat dan sebagainya. Ya, jadi itu menjadi kekuatan yang sangat supra luar biasa. Lalu melakukan hal-hal yang dia sendiri tidak sadari. Kalau kita sadar melakukan itu, kita ngeri ya. Jadi seperti saya pernah lihat orang yang
ini kerasukan di apa itu acara kuda lumping itu, atau kalau Jawanya jaran kepang. Yaitu saya pernah lihat sendiri di waktu saya masih kecil sekali ya, jadi saya mungkin masih SD. Saya pernah lihat itu jaran kepang itu orang-orang yang kerasukan itu dikasih makan beling ya, botol-botol pecah itu, lalu itu dimakan seperti makan kerupuk itu ya. Jadi beling-beling itu dimakan masuk ke perutnya. Wah, ngeri banget itu ya. Jadi kalau orang itu sadar melakukan itu, pasti dia nggak berani dia makan beling-beling itu. Nah, tapi itu dimakan dengan lahap aja. Ya itu orang kerasukan ya seperti itu. Jadi punya kekebalan tubuh yang juga jadi ini tidak normal lagi. Ya ditusuk-tusuk gitu tidak akan tembus ya dengan pisau dengan apa. Nah, itu orang-orang kerasukan. Ya. Jadi Tuhan Yesus waktu menghadapi orang kerasukan juga ada orang yang diikat dengan tali yang begitu kuat pun bisa putus talinya. Ya, dan memang dia punya kekuatan-kekuatan ekstra seperti itu. Tapi sekali lagi seperti yang saya sudah pernah ungkapkan, itu sebetulnya kerasukan-kerasukan itu adalah strategi iblis yang kelas istilahnya kelas rakyat jelata, ya. Maksudnya itu bukan strategi iblis yang serius dalam mau menyesatkan manusia. Kalau iblis berperan seperti itu terus, lama-lama orang akan takut dengan iblis, dan iblis lama-lama nggak laku juga karena itu mengerikan. Dengan hal-hal seperti itu orang malah tambah takutnya. Seperti misalnya orang seringkali dinampai wajah-wajah iblis yang serem-serem itu ya toh, wah kelihatan hitam-hitam atau makhluk gede gitu ya, lalu wajahnya mengerikan, bertaring atau apa begitu. Nah, itu kalau iblis memang seperti itu, siapa yang mau ikut iblis? Ya enggak ada yang mau ikut lah. Ya, itu cuma nakut-nakuti aja, dan itu yang saya bilang itu gurauannya iblis atau godaan iblis kelas rakyat jelata. Ya, coba kita lihat bagaimana iblis menggoda Tuhan Yesus, itu tidak pakai wajah serem-serem dan juga tidak menampakkan diri dengan model apapun, tapi iblis datang dengan menawarkan kebenaran kepada Tuhan Yesus. Nah, luar biasa kan? Seperti yang saya pernah bilang, kalau kamu anak Allah, jadikanlah batu ini jadi roti. Maka Tuhan Yesus istilahnya dipancing oleh iblis untuk melakukan hal yang berguna, bukan hal yang amoral. Tapi hal yang sebetulnya tidak salah. Menjadikan batu jadi roti itu tidak salah sama sekali. Dan itu baik, bagus itu. Menjadikan batu jadi roti itu sesuatu yang bermanfaat. Kalau menjadikan roti jadi batu itu yang tidak bermanfaat kan. Tapi menjadikan batu jadi roti kan bagus, bermanfaat. Tapi itu jebakan. Nah, jadi iblis itu cara canggih adalah menjebak. Cara canggih iblis itu juga adalah menipu. Cara canggih iblis itu juga menyamar. Ya, menyamar, menjebak, menipu. Sudah itu sudah gayanya iblis. Nah, kalau menyamar itu berarti mirip dengan aslinya. Jadi saudara dan saya kalau tidak teliti, tadi misalnya mendengar firman, oh ini benar ini, firman ini benar ini. Tapi ternyata 20% benar, 80% sesat. Nah, 20%-nya kita sudah terlanjur percaya bahwa itu dia membawakan yang benar.
80%-nya kita sudah memejamkan mata dan menerima begitu saja, padahal itu sesat. Nah, itulah strategi iblis yang jitu dan luar biasa. Makanya di Alkitab dikatakan iblis pun bisa seperti malaikat terang. Datang kepada saudara dan saya seperti malaikat terang. Ya, jadi model-model kerasukan dan sebagainya itu saya juga pernah memaparkan ya kebenaran ini di kelas, bahwa orang-orang yang seringkali mengalami serangan-serangan kerasukan itu hanya gereja-gereja tertentu aja yang mengalami serangan-serangan kerasukan. Ya, tapi gereja lain itu sama sekali tidak pernah mengalami kerasukan. Ya, aneh kan? Kalau gereja yang satu itu langganan bolak-balik kerasukan terus. Sedangkan gereja yang lain lagi tidak pernah mengalami kerasukan apa-apa, sama sekali tidak ada kerasukan itu tidak ada. Tapi gereja yang satu itu bolak-balik kerasukan terus. Loh, kenapa kok iblis itu bisa berlangganan di satu tempat, sedangkan di tempat yang lain iblis itu nggak suka? Lalu apakah kita buat kesimpulan, oh berarti iblis itu iblis itu kadang takut di gereja itu, makanya dia itu tidak berani menggoda di gereja itu, makanya tidak pernah ada orang kerasukan. Lalu yang gereja yang satu ini, gereja yang memang gampang sekali ditipu, makanya bolak-balik dikasih kejadian-kejadian kerasukan, sehingga perhatian daripada gereja itu selalu mengurus orang kerasukan terus. Sedangkan gereja yang satunya tidak pernah ngurus orang kerasukan. Menurut saya bukan masalah setan takut, lebih berani di sini, takut di sana, enggak. Maksud saya adalah setan itu strateginya di gereja A dan strateginya di gereja B itu berbeda. Iblis saja nggak takut menggoda Tuhan Yesus, saudara bayangkan. Tuhan Yesus saja sampai digoda oleh iblis. Ya, apalagi saudara dan saya, ya pasti digoda lah. Cuma tetap kembali lagi kan, saya sudah pernah paparkan, iblis tidak mungkin bisa menggoda tanpa Tuhan memberikan izin atau membuka lampu hijau untuk iblis bisa masuk melewati pagar yang memagari kita, di mana itu pagar yang Tuhan buat untuk melindungi kita. Tuhan buka pagarnya, ini bahasa antropomorfis ya, pagar itu ya. Jadi Tuhan buka pagarnya untuk mengizinkan iblis menggoda kita. Kalau Tuhan tidak mengizinkan iblis menggoda kita, ya iblis tidak mungkin bisa menembus pagar Tuhan untuk menggoda kita. Itu prinsipnya. Jadi kita harus peka ya melihat godaan-godaan iblis ini kelas canggih atau kelas tadi itu rakyat jelata itu. Maaf, bukan saya menganggap rendah orang-orang tertentu sehingga digoda iblis dengan kelas rakyat jelata, tidak. Tetapi orang itu memang digoda sesuai dengan level imannya. Kalau dia level imannya sampai di mana, cara iblis menggoda sesuai dengan level iman orang itu. Makanya Tuhan Yesus waktu digoda iblis tidak pernah dia diajak untuk melakukan hal yang amoral. Misalnya, ayo Tuhan Yesus kita ngicipin pelacur yuk. Nggak pernah Tuhan Yesus digoda pelacuran kan? Karena itu sudah enggak konteksnya, enggak level lah, istilahnya begitu. Itu bukan levelnya Tuhan Yesus itu untuk tergoda ke pelacur itu. Ya, misalnya lain lagi, misalnya, ayo Tuhan Yesus ngerampok yuk. Ya, Tuhan Yesus diajak ngerampok. Itu enggak level sama sekali ya. Tapi kalau Tuhan Yesus diberi kuasa seluruh dunia, ya seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Nah, itu levelnya. Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa, ya Kristus waktu menjadi manusia mungkin
kuasanya itu kan sementara enggak terungkap kuasa Kristus, makanya ditawari kuasa. Ya, yang pertama itu pun juga kuasa. Kalau kamu anak Allah, jadikan batu ini jadi roti, kuasa itu. Ya, lalu yang kedua tadi kuasa juga, jatuhkanlah dirimu. Ya, nanti malaikat akan menatang engkau, kuasa lagi kan. Lalu yang ketiga, bumi ini seluruhnya akan kuberikan kekuasaan lagi. Jadi kelihatannya memang iblis itu tahu levelnya Tuhan Yesus itu level ini kuasa ilahi, ya, kekuasaan yang menjadi konteks daripada Tuhan Yesus. Ya, jadi hati-hati dengan godaan iblis. Ya, makanya kalau orang reform, bagaimana cara menggoda orang reform? Dan cara menggoda orang yang tidak reform itu lain lagi. Ya, dunianya sudah lain. Dan cara penggodaannya juga berbeda. Ya. Ya, cuma saya enggak usah membahas lah untuk bagaimana kemungkinan cara iblis dalam menggoda orang-orang reform. Ya, banyak sekali pasti tetap, ya. Yang istilahnya kelemahan-kelemahan manusia itu, ya itulah menjadi sasaran daripada iblis juga. Ya, misalnya gila hormat, maaf. Ini saya kasih contoh aja, misalnya orang reform terkenal dengan orang-orang terhormat. Kita bisa digoda sampai kita menjadi orang yang gila hormat tanpa kita sadar. Karena kita sudah menekankan hal-hal yang sangat terhormat. Jadi orang reform jangan jadi orang yang rendahan. Kita adalah orang-orang yang bermoral tinggi. Nah, itu. Akhirnya saking menekankannya hal-hal yang terhormat itu sampai jadi gila hormat tanpa sadar. Saya bukan menuduh loh ya, karena saya sendiri orang reform dan saya juga harus periksa diri saya sendiri, jangan sampai saya ini terkecoh dengan godaan iblis sampai saya orang terjebak pada godaan-godaan gila hormat itu. Ya. Dan lain-lain banyak. Itu saya sudah nanti saya ajarkan di mata kuliah kepemimpinan Kristen. Ya, saudara kalau sudah ikut kuliah saya yang pertama dan kedua tentang kepemimpinan Kristen, saudara sudah pasti nangkep spirit-spirit yang saya berikan di dalam kepemimpinan Kristen itu termasuk juga itu godaan iblis. Ya, nanti pemimpin Kristen zaman sekarang apa saja yang diperjuangkan oleh pemimpin-pemimpin Kristen zaman sekarang. Oh, itu strategi iblisnya hebat itu. Luar biasa itu. Ya. Kalau orang banyak, ini yang minggu lalu kan ada yang tanya, Senin lalu ada yang tanya mengenai Raffi Sakarias. Ya itu. Jadi bagaimana membahas Raffi Sakarias? Saya jawab dengan I don't know. I don't know him. Aku tidak kenal Raffi Sakarias. Aku tidak pernah bergaul dengan Raffi Sakarias. Aku juga tidak pernah tahu seluk-beluk kehidupannya dan keluarganya bagaimana dan imannya bagaimana dan sehari-hari pergumulannya dengan Tuhan bagaimana. I don't know. Jadi kalau saya ditanya mengenai Raffi Sakarias, apakah itu benar berita-berita seperti itu? No comment. Ya, saya bukan mau cari aman. Lalu saya merasa saya enggak mau terlibat di dalam diskusi-diskusi yang lagi hangat ini membahas itu. Kenapa sih hamba Tuhan yang jatuh itu kok jadi ramenya bukan main? Dan orangnya sudah mati. Ya, dan saya nggak tahu juga pergumulan hidupnya dia bersama dengan Tuhan yang sesungguhnya bagaimana. Ada yang mengatakan dia itu predator. Ya, predator.
seksual dan sebagainya. I don't know, benar-benar I don't know. Saya dalam hal ini saya juga harus berhati-hati. Kadang-kadang kita juga terjebak menilai orang itu. Berarti kalau saya sudah menilai seperti itu, saya merasa diri saya lebih baik dari dia. Apakah benar saya lebih baik dari dia? Bagaimana Tuhan memandang dia dan bagaimana Tuhan memandang saya? Yang tahu ukurannya siapa? Ya hanya Tuhan saja, ya toh. Makanya sudahlah, berhenti aja membahas itu, lebih baik kita bahas firman saja. Ya toh? Mari kita belajar firman saja daripada ngurusi orang. Ya toh? Nah, bagaimana Yusak, setuju ya? Sudah terjawab berarti Pak ya, yang pertanyaan minggu Senin lalu. Setuju. Oke, yang lain silakan. Oh, ini sudah mau jam 9 ini. Sudah mau jam 9. Aduh, Pak. Jadi sudah Mau diatur, tanya, Pak. Pak. Mau tanya silakan, Ibu Dor, saya beri kesempatan. Iya, Pak. Pak, ada satu peristiwa yang pernah saya alami di depan mata saya sendiri. Ini di BMW Wonogiri ya, Pak. Sekarang saya di Kalimantan, tapi ini Ya. peristiwanya di BMW Wonogiri kira-kira tahun 2015 atau akhir 2015. Kami didatangi oleh tamu dari India yang kebetulan mengenal pemimpin di yayasan, jadi diutus untuk mengunjungi BMW, salah satunya BMW Wonogiri. Lalu dia berdoa ya Pak, dia bawa firman, kemudian beliau bawa firman, lalu berdoa, suruh mahasiswa berdiri. Terus tiba-tiba beliau menghampiri mahasiswa itu, ditiup, gimana bunyinya Pak, mic dan sebagainya, jatuh. Aduh, saya bilang, ini gimana ini? Saya lalu, karena yang jatuh banyak cewek Pak, saya harus segera ke tempat-tempat untuk ambil selimut atau apa untuk menutupi mereka gitu kan, saya malu lah. Nah, akhirnya teman yang satu ini setuju, tapi saya dalam hati saya, inikah pekerjaan Tuhan kah? Nah, sejak itu saya bilang, sekarang kalaupun dia datang ke Indonesia, saya nggak akan mau terima, saya tolak. Saya akan berkata tidak. Lalu mahasiswa yang lain sambil tidur menyanyi lagu dalam bahasa Inggris, lagu rohani lah dalam bahasa Inggris, lain tidak sadarkan diri. Yang lain katanya saya pura-pura tidur karena dia dorong, makanya saya jatuh, saya pura-pura. Karena semua saya tanya Pak, saya takut gitu. Ini kan kita ini anak-anakku semua berbelajar, mahasiswa berbelajar Pak. Jadi saya tanya, dan ada yang berkata, Ibu, saya lihat waktu itu semua putih, saya ada di satu tempat, sepertinya Tuhan Yesus ada, dan saya lihat, saya juga pakai pakaian putih. Saya bilang, kayaknya kamu bohong lah. Dia bilang, enggak, benar Bu. Ya kita lihatlah hasilnya apa, kamu bertobat enggak? Saya bilang. Kalau hasilnya kamu bertobat dan kamu semakin mencintai Tuhan, maka itu mungkin ada benarnya. Tapi saya belum mengerti, saya belum percaya, saya bilang. Dan puji Tuhan sejak itu tidak pernah datang Pak. Dan sampai hari ini kalau saya pikirkan itu, tapi secara moral saya sudah bilang jangan terlalu anggap itu bahwa kalian sudah terlalu suci sehingga kalian mengalami yang begitu-begitu. Justru kita perlu pertanyakan itu. Gitu. Iya Pak. Jadi saya pernah melihat seperti itu. Ya. Jadi saya tegaskan sekali, prinsipnya adalah Roh Kudus tidak pernah membuat kita tidak sadar. Roh Kudus tidak pernah membuat kita tidak terkontrol atau tidak bisa mengontrol diri.
lalu sampai geblak-geblak, sampai pingsan-pingsan, sampai namanya out of control. Out of control itu adalah pekerjaan setan yang membuat kita tidak bisa mengendalikan diri. Tapi kalau Roh Kudus justru mengajar kita untuk bisa menguasai diri. Maka salah satu buah Roh Kudus adalah penguasaan diri. Itu di Galatia 5 ayat 22 dan 23 adalah penguasaan diri. Jadi kalau Anda mengaku dapat Roh Kudus tapi Anda tidak bisa menguasai diri, dan kemudian terjadi hal-hal yang tidak tertib dan tidak teratur dan tidak sopan, maka itu pasti bukan Roh Kudus. Ya, itu aja patokannya, Bu. Jadi semoga jawaban singkat saya ini boleh menjadi pegangan. Mungkin lain kali kita bisa bahas seperti itu dalam membahas tentang tanda-tanda pimpinan Roh Kudus. Ya, itu pasti kalau ngeblak-ngeblak itu saya yakin 100% itu bukan Roh Kudus. Maaf kalau mungkin jawaban saya terlalu singkat, tapi saya bisa mempertanggungjawabkan jawaban saya ini tidak ngawur dan benar-benar kembali kepada prinsip Alkitab. Oke, saudara-saudara, kita sudah jam 9:03. Jadi bagaimana Yusak? Langsung ditutup? Kita langsung tutup, Pak. Ya, terima kasih ya buat Yusak yang sudah menuntun kita dan juga Meta yang masih belum ada kesempatan banyak memberikan diskusi-diskusi dengan kita. Nanti lain kali kita akan lebih banyak membahas bersama, dan saya minta Meta untuk menutup dalam doa ya, silakan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan karena pada kesempatan malam ini kami boleh belajar banyak lagi tentang firman-Mu, dan kami bersyukur karena Engkau sendiri yang memberikan pencerahan di dalam hati kami yang berdosa ini atas seluruh daripada pekerjaan Tuhan yang melampaui seluruh daripada kebohongan-kebohongan yang ditaburkan iblis. Kiranya melalui pada hari ini acara yang telah kami ikuti membawa kami semakin mendekat kepadamu. Dan kami rindu ya Tuhan, kami bukan menjadi orang yang sombong, tetapi kami mau memperlengkapi diri terus untuk menjadi saluran berkat juga bagi keluarga kami, bagi sekitar lingkungan kami, dan menjadi orang-orang yang terdekat dengan kami juga boleh menjadi berkat. Dan kami bersyukur untuk Pendeta Andi Halim yang telah menyampaikan dengan sangat jelas tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memberkati terus pelayanannya dan juga untuk pelayanan dari RMC. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan seluruh waktu tidur malam kami dan juga seluruh daripada aktivitas esok hari kami hanya di dalam nama-Mu sebagai Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.